Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kecerdasan ganda dan gaya belajar. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Pada dasarnya, teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri, sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan dengan optimal. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Gardner menunjukkan bahwa tidak ada satupun kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan saja. Gardner juga mengemukakan pokok-pokok pikirannya mengenai kecerdasan. Yang pertama, yaitu bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan realitas majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pikiran manusia. Nah, pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya, jika terjadi suatu masalah, maka kecerdasan ini akan memecahkan masalah atau tugas tersebut bersama-sama dengan kompak dan terpadu. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan. Ini adalah gambaran seseorang dalam mengekspresikan gagasan-gagasannya. Contohnya adalah seseorang yang senang membaca majalah atau buku, senang bermain teka-teki silang, dan mudah mengekspresikan diri dengan lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu kecerdasan logika atau logical intelligence. Kemampuan untuk membedakan pola logis atau numerik, angka-angka, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Contohnya itu seseorang yang mudah dalam melakukan perencanaan keuangan dan senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan komunikasi baik, verbal maupun nonverbal, dengan orang lain. Jadi, ini adalah kemampuan seseorang dalam mengenali perasaan, temperamen, maupun motivasi orang lain. Kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Contohnya tuh seseorang yang lebih suka bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok atau mudah bersimpati terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan mengendalikan pemahaman terhadap aspek internal diri, seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, dan spiritual. Ini itu pengetahuan mengenai kelebihan, kelemahan, keinginan, atau kecenderungan diri sendiri. Yang intinya, kecerdasan intrapersonal itu adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Contohnya itu orang yang senang menulis buku harian atau menyendiri untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, dan mengarang bentuk musik. Kecerdasan ini itu meliputi kepekaan seseorang terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Contohnya adalah orang yang dapat mengingat beberapa irama walaupun hanya mendengarkan. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik merupakan kemampuan seseorang
untuk secara aktif menggunakan bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Contohnya adalah dapat memikirkan solusi terhadap suatu masalah sambil melakukan gerakan fisik, seperti berjalan atau berolahraga. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu menunjukkan kemampuan seseorang untuk membedakan fitur-fitur penting dari lingkungan alam. Contohnya yaitu seseorang yang dapat mengenali berbagai jenis tumbuhan dan pohon, atau peka terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, yang kedelapan yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial itu kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Contohnya, lebih menyukai seni dan senang menikmati lukisan atau patung, atau dapat menulis dengan cepat saat sedang memikirkan sesuatu. Yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini berkaitan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Kecerdasan ini dapat dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama. Contohnya adalah para pemuka agama atau orang-orang yang ahli pada bidang agama. Nah, jadi pada intinya semua anak itu memiliki 9 kecerdasan tersebut, tetapi memang ada yang paling menonjol di antara yang lainnya. Dan yang paling menonjol itu terus diasah sehingga kecerdasan itulah yang paling dominan. Di sini Gardner juga menentang bahwa anggapan cerdas itu hanya dinilai dari sisi IQ. Karena IQ hanya mengacu pada 3 jenis penilaian, yakni matematik, linguistik, dan spasial. Jika seorang pendidik itu ingin mengetahui arah kecerdasan siswanya, pendidik tersebut dapat melakukan pengamatan terhadap siswanya ketika siswanya itu mempunyai waktu luang. Apa yang dilakukan siswa tersebut dalam menikmati waktu luang. Seorang pendidik juga dapat menggunakan catatan-catatan praktis yang dapat digunakan untuk memantau kecenderungan perkembangan kecerdasan siswanya. Karena setiap siswa itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam perkembangan kecerdasan gandanya, sehingga pendidik dituntut untuk mencari strategi dalam pembelajaran agar dapat membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasannya. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alma. Ya, di sini saya akan membahas tentang gaya belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, gaya adalah sikap dan tingkah laku. Sedangkan sebagai istilah psikologi dan pendidikan, belajar dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah learning. Menurut Fleming dan Mill 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk menguasai strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajarannya. Pada dasarnya, gaya belajar adalah metode yang terbaik, memungkinkan dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Para ahli menyebutkan ada 3 macam gaya dasar belajar. Setiap individu memungkinkan untuk memiliki salah satu macam gaya belajar dan memiliki kombinasi dari gaya belajar yang berbeda. Ada 2 kategori utama tentang bagaimana kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita menyerap informasi dengan mudah atau modalitas. Dan kedua, cara kita mengatur dan mengolah informasi tersebut atau dominasi otak. Jika seseorang telah akrab dengan gaya belajarnya sendiri, itu akan membantunya lebih mudah dalam belajar. Gaya belajar adalah cara untuk memudahkan belajar dan mempelajari belajar. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar ini yang mempunyai peranan penting adalah mata atau penglihatan. Metode yang diberikan guru lebih banyak dengan peragaan atau media. Mereka berpikir dengan gambar-gambar di otak mereka yang telah guru berikan dan belajar dengan cepat menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram dan video. Di dalam kelas mereka lebih suka mencatat sampai sedetail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Beberapa ciri gaya belajar visual adalah bicara mereka agak cepat, mengingat yang dilihat,
daripada yang didengar dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Gaya belajar auditori. Siswa yang bertipe ini untuk mencapai kesuksesan belajarnya dengan menggunakan telinga atau alat pendengaran, anak yang belajar dengan cara mendengarkan akan belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak-anak tipe ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca dengan keras dan mendengarkan. Ciri-ciri anak belajar dengan cara mendengarkan adalah mudah terganggu oleh keributan, belajar dengan mendengarkan, dan mengingat tentang apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat, dan senang belajar dengan. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar kinestik. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak yang mempunyai gaya belajar ini sulit duduk berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan bereksplorasi sangatlah tinggi. Beberapa ciri-ciri gaya belajar kinestik yaitu tidak terganggu dengan situasi keributan, menghafal dengan cara berjalan, dan melihat dan merasakan kesulitan dalam menulis tetapi mudah ketika belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian kecerdasan ganda multiple intelligensi dalam agama Islam. Pembelajaran pada anak sekolah dasar yang berbeda di bawah naungan lembaga pendidikan Islam hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar materi pendidikan Islam yang memiliki kebermaknaan bagi peserta didik atau anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Kemudian, menempatkan posisi guru PAI sebagai pendamping, pembimbing, serta fasilitator bagi anak. Proses pendidikan seperti ini dapat menyeimbangkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada kehendak guru, yang menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi dominan. Kebergantungan di awal kehidupan memang sesuatu yang wajar, tetapi dengan berjalannya waktu, ada saatnya anak harus lebih mandiri, sehingga perlu adanya keseimbangan antara peran dan pola pengasuhan dari pendidik yang terlalu dominan menjadi lebih demokratis agar anak didik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya. Pendapat di atas didukung oleh penelitian bahwa terdapat beberapa permasalahan pembelajaran agama Islam yang terjadi di kelas, yaitu 1. Peran guru masih sangat dominan. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan utama di dalam kelas hanya menyampaikan informasi yang bersifat satu arah sehingga anak cenderung menjadi pasif. Yang kedua, sebagian besar guru menyadarkan pemilihan bahan ajarnya pada buku teks yang telah baku, sehingga peserta didik kurang mendapat perspektif yang realistik dan berdaya guna bagi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pengaturan tempat duduk dan penugasan yang cenderung mengisolasi satu anak dengan anak lainnya, sehingga mempersulit komunikasi dan pertukaran pikiran antar peserta didik. Yang keempat, pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak bersifat konvergen daripada divergen, sehingga melumpuhkan kreativitas anak. Disempowering. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Monggo.